mesti set ya, mesti set ya. Jadi jelas tujuannya jelas dan waktunya jelas ya. Tuh, waktunya jelas dengan waktu 2 jam door to door saya sudah sampai ke gereja tersebut tanpa terlambat ya. Saya sedikit suka dengan filosofi Jepang ya. Tepat waktu adalah terlambat ya. Kalau saya punya klien Jepang ya, punya klien Jepang mereka itu kalau istilahnya jam jam 7 malam meeting, mereka sudah datang jam 6 ya. Sudah datang jam 6 dan sudah diparkir jam 6. Security sudah sampaikan mereka sudah ada di bawah dan kemudian mereka perjalanan sampai ke atas itu setengah jam. Jadi setengah 7 sudah sampai di depan dan kemudian reception menerima mereka. Jadi ada waktu 15 menit 6.45 dia sudah duduk di ruang meeting karena filosofinya mereka tepat waktu adalah terlambat. Nah, kita kekristenan tentu filosofi ini berbeda ya dengan kekristenan. Kita set ya, tujuan kita adalah keserupaan dengan Yesus, nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar, pokoknya kata Kristen itu adalah keserupaan dengan Yesus. Dan harganya mahal. Ya, untuk itu, untuk kita diberi kesempatan untuk menjadi serupa dengan Yesus ya, ya sebelumnya Yesus sudah bayar. Ya, sehingga kita ya dilayakkan untuk memiliki keserupaan dengan Yesus dan berjuang bukan untuk sekedar masuk surga, tapi memerintah bersama dengan Yesus. Di stop dulu di sini, ya, ngerti ya bagian ini ya. Kita justru karena kita orang Kristen, kita punya kesempatan untuk memerintah bersama Yesus. Standarnya beda jelas ya, beda jelas. Nah, eh, untuk mencapai keserupaan dengan Yesus, Alkitab sudah mencatat dengan jelas, menegaskan dengan jelas bahwa umurnya kita 70 sampai 80. 70 sampai 80. Ya, tadi kita bincang soal kesehatan. Tadi saya ngomong sama istri saya, satu pendeta yang terkenal di Indonesia namanya Risa Solihin meninggal tadi hari ini meninggal jam 12.45. Masih 57, umurnya di bawah saya. Badannya langsing, lebih sehat dari saya. Olahraga, kalau kelihatannya lebih sehat dari saya. Meninggal 57, padahal kata Alkitab, umur kita 70. Jadi bisa jadi ada distraction, ada disturb di umur-umur kita ya. 57 itu umurnya muda ya. Kalau kita ada yang meninggal 57, kita selalu bilang muda, di bawah 60 itu muda. 65 ya bagi orang-orang yang seusia ibu saya, 84 usianya papa saya waktu meninggal, usianya lebih tua lagi. Muda ya, muda. Kita dari dulu pernah dengar usianya orang-orang 80. Nah, perhatikan bagian ini, menarik sekali. Satu, kita sudah set ya, tujuan kita jelas seperti Yesus. Yang kedua, kita dengan kondisi sekarang ini, maaf ya, saya harus berani bicara. Eh, kita bisa lihat apakah kita mencapai usia tua, ya, mencapai usia tua untuk kita bisa mengejar keserupaan itu, ya. Nangkap ya? Karena kalau di Indonesia lagi rame-rame megatrust. Pernah dengar nggak megatrust ya? Lagi ribut di Indonesia megatrust. Satu crack besar, gempa bumi sangat besar, ya, hampir seperti Aceh. Dan mereka memperkirakan itu akan menyerang sebagian besar Indonesia dan diperkirakan korbannya seperti Aceh. Ya. Dan Indonesia sekarang ada isu kedua mengenai monkeypox, bukan chickenpox, cacar monyet. Ya. Jadi kita lihat ya kalau di Taiwan isunya dari dulu sama, menghadapi Cina. Ya, menghadapi Cina. Jadi seringkali panas-panasan kan. Amerika sama Taiwan menggelar latihan militer bersama dan kemudian di garis perbatasan itu manuver kapal Cina. Itu sebabnya ya kita ada di area fragile. Ya, kita selalu memperkirakan ya kalau saya berangkat dari Malang sampai Surabaya. Ini
dekat dengan 17 Agustus, banyak pawai, banyak arak-arakan, banyak lomba olahraga. Jadi kalau saya perkirakan 2 jam, kayaknya saya mesti berangkat 3 jam. Kalau enggak, saya nggak sampai. Kekristenan tuh harusnya punya sense of crisis. Sense of crisis, kita mikir, kalau sampai nggak selesai umurku 70 tahun, apakah agenda Tuhan selesai untuk hidup saya? Ini nggak enak ya, malam ini ya. Nggak enak ya, masalahnya kenapa? Kalau sampai, ya, kalau sampai kita mau berangkat bandara, kita buka Waze, kita buka GPS. Kalau kita lihat, ya, warna merah di mana-mana, kita biasanya bandara 2 jam. Kita berangkat 4 jam sebelum waktunya. Daripada kita kena macet. Dan kita sport jantung di perjalanan. Ngerti ya? Sport jantung itu bisa terjadi ke Kristenan. Kristen yang benar harusnya punya sense of crisis. Kok umur segini belum belum juga menjadi seperti Yesus? Masing-masing kita punya monster sendiri. Masing-masing kita punya topon sendiri. Topon tempat kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Gitu. Jadi kita lihat ya, kita lihat sungguh-sungguh. Kita lihat sungguh-sungguh. Kita selesai nggak? Selesai nggak? Ya, pekerjaan besar untuk kita menjadi seperti Yesus, seperti kita sudah belajar. Untuk menjadi seperti Yesus, kita sudah dapat fasilitas keselamatan, penebusan oleh darah Yesus. Amin. Kita dapat semua. Amin. Ya. Kemudian kedua, kita punya Roh Kudus. Punya Roh Kudus secara luar biasa. Diberikan bukan exclusively untuk satu orang, untuk 2 orang atau kelompok tertentu, tapi diberikan pada kita semua sebagai pendamping. Sebenarnya literally ya atau actually kita tidak pernah sendiri. Ya, kita tidak pernah sendiri. Kalau kita seringkali saya suka ketawa ya. Suka ketawa di Indonesia ini kan mistik ya. Mistik semua disangkut pautkan dengan roh jahat. Ya, kamu nggak lihat ya? Kamu nggak lihat ya? Seperti itu loh. Kalau orang bisa kerasukan, orang bisa kerasukan roh jahat. Mikir ya. Atau saya belokkan ya. Saya belokkan dulu. eh Kita dengar ya di Indonesia tuh gini loh. Indonesia tuh banyak hal-hal yang mistik. Ya. Kalau kita lihat, orang bisa kerasukan roh jahat. Matanya kebalik, tenaganya besar sekali. Dan tidak bisa mengendalikan diri. Saya pakai istilah yang sama walaupun tidak tepat. Kita bisa dong. Kalau kata kepenuhan itu, saya terjemahkan kata kerasukan. Walaupun tidak tepat tuh. Sehingga hidup kita dikuasai penuh. Tidak tepat tuh ya, saya ngomong tidak tepat. Hidup kita hidup kita seolah-olah memiliki tenaga yang luar biasa besar. Makanya Roh Kudus itu terlalu kecil kalau dipakai istilahnya diterjemahkan sebagai kalau orang kepenuhan Roh Kudus hanya rebah-rebah, hanya getar-getar, rebah ke depan, rebah ke belakang, ya. Ya, Roh Kudus itu terlalu kecil kalau dipakai untuk hanya mengerjakan mujizat. Sebab ya, ada beberapa kasus, walaupun tidak semua, ya, sebagian kecil sekali bahkan. Orang yang sudah terima mujizat, itu bisa meninggalkan Yesus loh. Sampai di sini mengerti dulu ya. Makanya bagi saya, mujizat yang terbesar bukan orang mati bangkit. Orang buta melihat. Tetapi kita ya dikembalikan ke rancangannya semula dengan tuntunan Roh Kudus. Nggak gampang kalau kita terima Yesus ya umur 30. Kita sudah rusak dari umur 1 sampai umur 30. Untuk kembali seperti Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Perlu effort yang luar biasa. Perlu kerja keras yang luar biasa. Perlu penyerahan hidup yang luar biasa. Amin, nggak sampai sini. Jadi Roh Kudus itu pasti akan kerja, tetapi dengan kerelaan kita
untuk menyerahkan satu demi satu. Makanya project menjadi seperti Yesus. Ya, kata-kata saya ini frasanya negatif. Dikatakan hampir mustahil kalau tidak ada Roh Kudus. Kalau tidak dampingi Roh Kudus. Kita barusan Olimpiade Paris. Coach ya, pelatih itu dalam pertandingan, pelatih ada di pinggir ring, di pinggir gawang, di pinggir lintasan. Mereka teriak. Nah, Roh Kudus itu kita ada di lintasan. Kita ada di lintasan. Kita sedang bertanding dengan pertandingan iman. Roh Kudus selalu meneriakkan. Makanya fasilitas ketiga adalah firman Tuhan. Kalau kita melekat, kita dibagi firman Tuhan setiap hari. Ya, Jason mungkin, Daud mungkin bagi firman Tuhan setiap hari. Makan, baca, dengar. Kita nggak ngerti, itu akan muncul satu ketika. Roh Kudus itu, ya, Roh Kudus itu seperti flowchart. Dia akan memakai apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita olah dengan batin kita, dengan pikiran kita. Yang kita masukkan lewat pikiran, kita masukkan lewat perasaan kita, dan kita olah. Ya, kalau sekedar baca, sekedar dengar, mungkin bisa lewat. Tapi kita memperhatikan sungguh-sungguh. Ada salah satu adik rohani yang tadi jalan dengan saya, dengan kami ke peresmian gereja. Itu yang mengatakan apa? Saya tidak ngerti. Oleh sebab itu saya ulang. Saya nggak ngerti. Oleh sebab itu bukan saya ulang, ulang, ulang. Satu khotbah bisa diulang sampai beberapa kali. Sampai dia ngerti. Nah, Roh Kudus itu paling seneng lihat hal itu. Makanya karakter dia berubah. Ya, Roh Kudus akan memakai firman Tuhan yang kita konsumsi. Ya, menjadi apa? Bahan dasar. Saya pakai kata-kata yang berbeda. Bahan dasar mujizat. Jangan terjemahkan mujizat sebagai mata buta, orang tuli mendengar, ya, orang mata buta melihat. Bukan. Tetapi sebagai sarana bekal untuk dia bicara kepada kita. Ya, jadi orang Kristen sebenarnya punya eh, power yang tidak terbatas, sangat tidak terbatas. Ya, nah seringkali orang mengatakan janjimu Tuhan, janjimu, janji yang mana? Kalau kita mendalami, kita lihat juga janji di Alkitab itu janji Tuhan kepada bangsa Israel atau janji Tuhan kepada umat perjanjian baru. Kalau kita misal ya, anak kita, anak kita main ke rumah teman, ya, oleh teman itu, temannya anak kita, dijanjikan oleh papa mamanya, kamu kalau naik kelas, nilaimu tinggi, 5 besar, mama belikan sepeda. Ya, sorry, sorry. Mama belikan sepeda. Anak kita dengar janji mamanya temannya dia kepada dia. Kita dengar, dia dengar. Apakah kita berhak untuk mengklaim janjinya itu kepada kita? Tante, tante janji. Ya, tante janji ngasih sepeda loh. Tante nggak janji kepada kamu, nak. Tante janji kepada anaknya tante. Makanya kita mesti pintar-pintar. Orang Kristen tuh harusnya cerdas. Harusnya cerdas. Membaca firman itu cerdas. Kita mesti ngerti, makanya enaknya berjuang bersama. Ya. Jadi kalau ada misalnya Adi, teman-teman yang baru di sini, jangan merasa, wah aku orang baru. Kita bertumbuh sama-sama. Saling nopang sama-sama. Supaya kita kuat sama-sama. Yang kita sudah belajar, yang kuat menolong yang lemah. Ya, saya bukan yang paling pinter, istri saya bukan yang paling pinter. Dengerin, ya, bukan yang paling pinter.
Masalahnya adalah kami duluan belajar, ya. Kami duluan belajar, sehingga kami duluan untuk mengerti. Tetapi pada on the right track, pada track yang benar, kita berjuang bersama-sama, ya. Nah, enaknya di kekristenan ini, kita bukan pelari cepat, kita pelari jauh. Kita mesti pandai-pandai mengatur, mengatur. Saya dulu atlet atletik, sehingga tahu caranya lari jauh. Spesialisasi saya dulu 4 kilo dan 10 kilo. Saya ngerti kalau 10 kilo, saya nggak boleh dong, ya, gaya sprint cepat sekali, nggak boleh. Saya akan kehabisan napas di kilometer pertama. Kita pelari jauh untuk mendapatkan mahkota, mahkota kehidupan. Makanya orang Kristen yang benar seharusnya matinya pada saat dipanggil Tuhan, dia finishing well. Dia selesai dengan sempurna. Makanya fungsi Roh Kudus jadi coach ini penting. Kita perlu dekat dengan Roh Kudus. Ngerti ya? Kita di kekristenan yang Roh Kudus fungsinya bukan buat gereja lain ada nubuatan-nubuatan yang nggak nggak apa namanya nggak bisa diverifikasi sebagai kebenaran, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kita, Roh Kudus itu coach, pelatih hebat, Roh yang berasal dari Bapa. Dia bisa ngerti pikiran kita, dia bisa mengerti istilahnya kalau saya. Dia ini adalah seperti di Alkitab, ya, dia yang menuntun Ratu Esther, ya. Dia dia apa namanya? Queen maker. Dia queen maker. Dia mempersiapkan kita jadi mempelai. Dia akan bersuara keras kalau kita meleset. Saya pernah tanya pada satu pilot, kalau kalau saya ya terbang dari Amerika, terbang ke Indonesia dan elevasi ya, saya meleset 5 derajat. Meleset 1 derajat. Sampai mana kira-kira? Dia ketawa. Dari Amerika ke Indonesia meleset 1 derajat. Dia bilang ini, Om, bisa sampai India. Jauh sekali. Jangan lihat hanya 1 derajat. Kata dosa dalam bahasa Yunani yang banyak dipakai di Perjanjian Baru, itu tidak ada unsur kejahatan. Tidak ada unsur kejahatan. Malah dikatakan kemelesetan. Kita bisa meleset, kita gagal menghitung waktu, gagal memperkirakan tenaga kita, gagal fokus. Sehingga harusnya ya ada beberapa stage ya, beberapa etape ya. Harusnya kita selesai dengan etape ini, malah nggak selesai. Seringkali yang keempat ya, fasilitas dari Roh Kudus, fasilitas dari Bapa adalah apa namanya? eh, Apa ya? Saya kok jadi lupa ya, peristiwa hidup. Peristiwa hidup yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kontrol. Saya ingat waktu saya di atletik, saya bilang sama pelatih saya, Pak Rudi, saya nggak mampu rekor saya. Pak Rudi duduk di apa namanya lintasan saya, ada apa namanya tangga buat juri. Dia berkata gini, larilah kamu, larilah sekuat tenaga, nggak usah mikir rekor kamu. Ayolah, larilah. Seperti kamu dikejar sesuatu yang betul-betul menakutkan kamu. Yang kedua dikatakan, larilah. As long ya, as long namanya kamu enjoy. Pertama kali dia bilang dia pakai metode rasa takut. Yang kedua, as long kamu bisa menikmati. Larilah segenap tenaga. Saya coba, saya coba dan ya setengah putus asa. Dan betul-betul
kalau dalam istilah atletik ada namanya dead limit. Saya sudah berapa kali melampaui kemampuan VO2 max saya, kemampuan paru-paru saya untuk menghirup dan melepaskan oksigen. Itu namanya apa namanya dead limit. Saya teriak sama sama pelatih saya, bukan membentak, tapi saya katakan saya nggak kuat. Dia ketawa. Pada saat saya lari, seperti apa namanya, seperti tidak ada finish. Saya lari segenap tenaga, seperti tidak ada finish. Kalian tahu, Pak Rudi ketawa. Dia bilang, Sony, kamu baru saja memecahkan rekodmu sendiri. 1 detik lebih cepat. 1 detik lebih cepat itu cepat sekali, saudara. Nah, ternyata seringkali kita salah assessment diri kita. Kita seringkali ngomong, Tuhan, aku nggak mampu. Nah, kalau masalahnya adalah Tuhan menganggap kita mampu. Amin. Sekian banyak orang ini. Amin. Ya, Tuhan menganggap kita mampu. Dan lagi pelatih kita ada di samping kita. Saya masih ingat dengan kata-kata Ayub ya. Semuanya diizinkan Tuhan untuk disentuh. Tapi satu bagian tidak boleh disentuh. Tuhan jaga. Segala sesuatu yang dialami Ayub terkontrol sempurna. Ya, jadi kita mesti pakai ayat itu ya. Dikatakan sehelai rambut di atas kepala kita tidak akan jatuh tanpa seizinnya. Ntar dulu ngomongnya sama siapa ini? Nggak semuanya orang. Orang yang begitu melekat sama Tuhan. Sampai kita mesti ngerti. Tidak ada bagian dari hidup kita yang boleh lepas dari pengawasan Tuhan. Amin. Hidup kita, hidup keluarga kita, hidup ekonomi kita, relasi kita dengan sekeliling kita. Amin. Jadi tujuan kita jelas. Makanya saya kasih judul yang agak sedikit rame ya, saudara. Saya sedikit rame. Masalahnya adalah kalau kita belajar firman Tuhan, maka sampai hari kita melihat Yesus. Ada 2 kejadian bisa terjadi. Kita akan dijemput secara bersama-sama. Di Taiwan sama Indonesia bareng. Di Taipei di Taipei, Taichung sama Malang. Sama. Dijemputnya bareng. Dengan bunyi sangkakala yang heboh. Atau dijemput secara pribadi. Ntar malam ada yang colek. Pulang yuk. Kayak rekan hamba Tuhan, Perisa Solihin. Jadi hari ketika kita melihat Yesus, kalau kita mempersiapkan, waduh kalau saya pergi ke satu tempat, saya kan nyetir sendiri. Melihat kalau misalnya dari Surabaya ke Malang, sampai kota namanya Lawang, itu sudah hampir sampai. Ya, hampir sampai. Ada kelegaan sendiri. Ya, entah ya. Kalau kita misalnya terbang dari Indonesia menuju Taipei, kalau sudah bunyi ting tung, terus kemudian pesawat kita akan mendarat, ada kelegaan sendiri. Ya. Nah, begitu juga, nah baru ayat firman Tuhannya saya akan bacakan di bagian akhir. Tolong ditampilkan, Bu Ane ya, Kak Ane ya. Ditampilkan Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat 3. Ini menarik sekali perkataan ya Rasul Yohanes. Pada saat dia ditemui oleh Yesus, ya, dan disuruh nulis kitab Wahyu. Dia menerima Wahyu itu. Coba dengarkan. Atau saya baca di ayat 1. Lihat ya.
Inilah wahyu Yesus Kristus. Kita wahyu itu unik sekali ya. Yang dikaruniakan Allah kepadanya. Supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ya, Alkitab, apa namanya, Wahyu ini tulis tahun 8196 di Pulau Patmos. Sekarang tahun 2024. Tentu sudah banyak yang terjadi. Sudah banyak terjadi. Sudah sangat sedikit yang belum terjadi. Yang sudah terjadi, sekarang sedang terjadi, dan akan terjadi sudah sangat sedikit. Ya. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes, perhatikan, telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ya, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Makanya kita wahyu nggak ngipul. Telah dilihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan berkata, ada ekspresi yang berkata, I feel it. Luar biasa loh. I saw it and I felt it. Luar biasa. Dikatakan begini, bagi orang kitab wahyu itu menakutkan. Ya, ini kita belajar bagaimana jemaat mula-mula itu mencintai, ya, mencintai kedatangan Tuhan. Makanya mereka disebut eskatomania. Hal-hal yang hal-hal yang mengenai kedatangan Tuhan, wah, mereka berharap sungguh-sungguh. Mereka orang Kristen yang dianiaya. Ketahuan seringkali saya ulang, ketahuan jadi Kristen, mereka ditangkap, dimiskinkan, dianiaya, dibunuh. Ya, berbahagia ia yang membacakan. Ini pakai kata-kata makarios. Ya, baca mengenai ya kesudahan zaman, mengenai kedatangan Tuhan. Berbahagia. Dan mereka yang mendengarkan pembacaan kitab nubuat ini berbahagia dan menuruti berbahagia. Dan kata-kata ini luar biasa. Sebab waktunya sudah dekat. Jadi sudah Kak Anu, terima kasih di apa namanya dihilangkan ayatnya. Jadi kita lihat ya, segala sesuatu Rasul Yohanes dan orang-orang di 7 jemaat yang mendengarkan nubuatan ini, mereka berbahagia. Nah, jadi dalam perjuangan kita, Bapak Ibu, kita seharusnya mengalami sukacita. Kehadiran Yesus, ya makanya Tuhan setelah kebangkitannya, dia ngucapin shalom loh. Ngucapin damai sejahtera loh. Saya belajar yang unik sekali. Kata-kata Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terakhir sebelum dia mati adalah tetelestai. Sudah selesai. Kalau dalam bahasa Ibrani ada nislam. Nislam akar katanya dekat sama shalom. Makanya orang Kristen kalau dalam pengejaran harusnya hidupnya ada shalom. Kayak kita ya, kayak kita. Dulu waktu masih masih ingat ya, Jason ya, Pak Hadi, masih ingat nggak? Masih ingat mengenai apa? Kalau kita ya sudah selesai belajarnya, kita mau hadapi ujian, sudah selesai ya, ada shalom loh. Kalau kita sekolah sudah tidak ada lagi hutang, ya, ujian yang kita selesaikan, kita bisa ngomong sudah selesai, ada damai sejahtera. Orang Kristen yang selesai dengan diri sendiri. Sudah selesai ya, ada damai sejahtera. Amin. Saya bawa firman Tuhan tadi mengenai, sebenarnya saya tadi bicara kekristenan yang hilang. Ya, banyak di antara mereka, ya banyak di antara mereka, saya sedih sekali ketika
ada seorang bapak yang datang kepada saya berkata, saya nggak bisa sekolahkan anak saya karena saya nggak punya uang. Yang tertarik saya adalah di sakunya ada satu pak rokok. Dia bertemu dengan saya, segera dia matikan rokoknya. Saya nyeletuk. Satu hari habis berapa pak, Pak? Dia berkata kepada saya, dua pak. Ya, dua pak. Jadi kalau satu bulan, 2 kali 30, 60 pak. 60 pak. Saya tadi tanya, saya nggak ngerti harga rokok berapa. Satu pak berapa, Pak? 25.000. Berarti satu hari dia 50.000. Satu bulan 1,5 juta. SD di Indonesia dibayar pemerintah. Berarti seharusnya 1,5 juta bisa dia simpan. 18 juta dalam setahun. Ya, kalau dalam 10 tahun, ya, jadi 180 juta. Cukup buat perguruan tinggi. Ngerti? Pak, tapi kan merokok kan, kayak saya kalau merokok, saya bisa masuk surga nggak, Pak? Ya, merokok tidak membuat engkau bermasalah gitu loh. Soal surga atau neraka. Kata-kata saya belum selesai loh. Hanya saudara punya potensi untuk bisa lebih pulang lebih cepat. Ketawa Pak Adi. Ketawa. Iya, kita bisa pulang lebih cepat. Merokok saja, nggak apa-apa. Pulang lebih cepat. Iya. Dan punya potensi untuk meracuni satu rumah. Ini saudara saya dulu merokok loh. Saya merokok merokok SD saya dulu. Malu saya. Bahkan ketika terima Yesus, SMA masih SMA perguruan tinggi masih coba-coba. Dan kemudian saya betul-betul matikan ketika saya komitmen. Saya tidak lagi. Jadi banyak hal, kata berbahagia, makarios, yang baca firman, yang dengerin, yang melakukan. Sukacita kita penuh. Fokus, hitung waktunya, dan hadapi satu hari demi satu hari. Apa yang kita alami punya potensi untuk mengubah kita. Terakhir, hal yang luar biasa. Teman saya, ya teman saya, kenalannya teman saya, bisnisnya mebel. Ya, orang yang saya kenal, bisnisnya mebel. Quality control ya bagi mebel yang akan dikirim ke Eropa. Setelah lewat mesin, dia percaya dengan sentuhan. Dia pakai tangannya ini. Dia pegang, dia sentuh gitu. Satu ketika dia berhenti, dia ulangi 2, 3 kali. Dikatakan, yang ini jangan dikirim. Kaget dong. Kenapa? Kan sudah bagus, sempurna di mata. Karena ada bagian yang kasar. Kita jaga quality control. Nah, bagian yang bagian yang belum sempurna tersebut masuk ke bagian yang beresin. Dilihat tingkat kekasarannya berapa. Diamplas. Kalau tingkat kekasarannya udah di rendah sekali, diamplas halus. Tuhan izinkan sesuatu terjadi dengan kontrol yang hebat. Hari di mana kita melihat Yesus. Hari di mana kita selesai di bumi ini. Adalah hari shalom kita yang sungguh-sungguh. Jadi seberapapun yang kita hadapi, Bapak Ibu, berapapun yang kita hadapi, semuanya terkontrol. Tuhan tahu kekuatan kita. Kalian kalau teriak, ini di luar kekuatan saya. Percayalah,
semuanya sudah Tuhan ukur. Amin. Ya, segala sesuatu yang kita hadapi, ya, segala sesuatu yang kita hadapi yang seakan sukar. Nanti satu ketika kita akan berterima kasih. Kenapa? Mungkin saja itu akan menyelamatkan kita. Justru karakter kita dibentuk dari kesulitan, pencobaan yang besar yang kita alami. Ayo, jadikan hari kita penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan penuh harapan. Tuhan Yesus berkati. Ya, saya doa ya. Bapa di surga, terima kasih malam ini. Kami berkumpul bersama, kami belajar, kami dengar sharing, kami belajar pendalaman firman, dan kami tahu apa yang kami alami tidak seumur hidup kami. Ada waktunya kami selesai. Pembentukan-pembentukan dalam diri kami dalam bentuk peristiwa hidup. Tuhan, Engkau menjadikan kami dengan peristiwa hidup itu. Dengan kontrol yang kuat dari Roh Kudus. Dengan guiding yang dari firman Tuhan. Menjadikan kami menjadi seperti anak tunggalmu yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih malam ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, silakan. Saya izin ke belakang sebentar ya. Saya serahkan ke istri saya. Oke, terima kasih Kak Sony. Ya teman-teman kalau memang ada yang mau bertanya boleh atau mau kesaksian, ya benar yang tadi di-sharing oleh Kak Sony ya. Nah, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, kita berterima kasih gitu. Kalau memang yang mungkin kebanyakan lebih banyak menurut saya memang karena keinginan manusia lama kita ya. Seperti saya juga dulu di mana saya hancur di bisnis karena memang rasa cinta akan uang gitu ya. Rasa cinta akan uang, keinginan dari manusia lama kita sendiri itu yang berontak ingin menunjukkan diri, akhirnya Tuhan bisa izinkan semua hal itu gitu ya. Hancurkan di mana saya dulu orang yang gengsian gitu ya. Tuhan hancurkan, hancur, hancur sekali. Dari situ saya bisa belajar kan kebenaran. Dari situ saya belajar bagaimana menjadi manusia Allah ya. Saya tahu tentang kekristenan bukan cuma kita soal datang ke gereja, berdoa, baca firman Tuhan gitu, tapi kita tahu tujuan kita itu masuk di dalam kerajaan Allah dan itu benar-benar bukan jalan yang mudah ya. Jalan yang benar-benar sulit gitu. Nah, kemarin tuh sih Kak, saya karena kebanyakan waktu dalam pekerjaan saya itu saya naik mobil ya seperti Pak Hadi juga. Saya sehari itu kadang bisa nyetir sampai 200 kilo, 100 kilo. Nah, dalam hal itu saya sering sering merenung juga sambil di mobil saya dengarkan lagu. Kadang ya kemarin itu saya dikasih ayat satu ayat di Lukas 13 ayat 24 saya bacakan ya. Lukas 13 ayat 24 itu jawab Yesus kepada orang situ berjuang ya untuk berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Ini berbicara tentang kepada kita orang Kristen ya. Banyak orang Kristen tuh akan berusaha untuk masuk. Karena dia tahu jalan itu ya. Berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Dan kita bisa mengetahui betapa beratnya jalan yang akan kita lewati ini sebagai orang Kristen ya. Bukan seperti yang kita dahulu tahu, kalau kekristenan itu memang jalan tol untuk menuju surga gitu ya. Enggak seperti itu. Tuhan Yesus sudah katakan berjuanglah. Nah, dari sini kita belajar bersama-sama. Kita harus terus berjuang. Nggak gampang memang kehidupan ini ya. Dengan problema masalah yang kita hadapi di setiap tempat kita berada, di keluarga kita, di mungkin yang masih sekolah, di sekolah kita, teman, ya anything gitu ya, semua ya. Di berbagai tempat aspek kehidupan kita, ya kita harus bisa berjuang. Di situ kita bertumbuh. Di situ Tuhan bisa bentuk karakter kita untuk bisa menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Ya, silakan teman-teman ada yang mungkin mau bertanya atau mau sharing, silakan. Oh, mau nanya kok Jason. Kok Jason Oh ya, silakan. bisa tahu cinta akan uang dari mana? Ya, saya belum belum tahu
sebelum saya mengalami kejatuhan. Setelah saya mengalami kejatuhan, Tuhan sadarkan, baru tahu ternyata saya orangnya seperti itu. Ya, kalau misalnya Tuhan nggak mengizinkan hal itu terjadi, itu bisa dibilang kebablasan. Kita nggak bisa nyadar, manusia lama kita bisa menuntun kita kepada kehancuran diri kita sendiri. Nah, dengan kita terus belajar tentang kebenaran ini, kita dengar firman Tuhan, Tuhan bisa ingatkan kita, bisa ubahkan manusia lama kita gitu. Oke, Itu yang saya dapat sih, Nicholas ya. ya. Oh, sama mau nanya lagi dong. Dulu Kak Sony kan pernah bilang pernah ke dukun ya. Tapi habis itu kan menerima Tuhan Yesus. Itu langsung berserah hidupnya atau diproses dulu dikit-dikit. Kenapa kayak Kak Ane pernah bilang kan Zakheus manjat pohon gitu langsung berserah hidupnya gitu bisa langsung percaya. Tapi ada orang yang harus diproses gitu itu gimana ya kalau ada orang yang bisa langsung berserah gitu langsung percaya imannya sama Tuhan Yesus. Kok bisa gitu kayak gitu? Saya sendiri kan butuh 3 tahun kalau mulai serius percaya sama Tuhan Yesus gitu sama nyari tahu gitu. Oh, itu aja. Kak Sony bukan kedukun ya, tapi dulu itu lahir indigo. Jadi ada keturunan eh ya punya ilmu ya dari ininya, dari Kakek. ya, karena kakeknya itu ya dalam tanda kutip darah biru gitu. Terus kakek neneknya tuh punya ilmu seperti itu dan itu harusnya diturunkan ke keturunannya. Nah, gitu. Nah, waktu bertobat kan pelepasan pasti. Pelepasan karena dulu kan main kuasa gelap seperti itu dan ada ikatan keturunan, kutuk keturunan ya. Kalau okultisme seperti itu. Nah, jadi apa? Nggak langsung eh, ya pertama kesadaran ya. Kesadaran bahwa ada kuasa yang pertobatannya Kak Sony itu kan kesadaran ada kuasa yang lebih besar daripada yang selama ini dia pikir itu paling berkuasa gitu. Dalam tanda kutip itu apa ya? Istilahnya tuh emban tuh apa sih? Kodam ya? Emban. Kodam itu ya? Oh, bukan. Kalau Bukan ya? kodam itu lain. Lagi Ya, rame kodam Indonesia. istilahnya itu Emban kayak itu, spirit yang menyertai dia itu kan. ya, Nah, waktu guiding spirit. guiding spirit yang menyertai dia itu kan kelihatannya ada kuasa kan. Jadi misalnya dia mau ngerjain orang, mau apa, itu kan bisa minta tolong sama spirit itu gitu. Jadi dia lihat loh ini sakti ini punya kuasa, tapi suatu saat yaitu pas disuruh gurunya dikasih sama gurunya undangan KKR, di KKR itu spirit itu nggak mau masuk. Terus padahal biasanya masuk ke gereja juga gitu. Tapi di satu KKR itu spiritnya nggak mau masuk. Nah, dan waktu di dalam itu dia melihat ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa yang selama ini ada gitu. Sama dia spirit itu maksudnya. Nah, itu jadi kesadaran di situ. Nah, di situ mulai mulai mengenal Tuhan. Tapi itu prosesnya ya lama sekali untuk pelepasan dan pasti ada godaan-godaan untuk kembali memegang spirit yang lama itu kan. Spirit yang lama juga berusaha untuk masuk kembali. Bahkan sampai saya melahirkan anak pertama saya itu dikejar untuk yaitu kutu keturunan itu. Tapi Masuk nggak bisa masuk untuk ke anak kejar saya. untuk masuk, tapi nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, sudah diputuskan. Maksudnya itu setan ya atau gimana? Iya, Apa? spirit setan, setan. Hmm. Ada banyak manifestasinya. Kuasa gelapnya itu banyak sekali manifestasinya. Kalau karena papi saya dari salah satu keraton, jadi eh, istilah hitman, Nicholas tahu ya, hitman ya, ya. Jadi Ya, dikirimlah kuasa gelap yang paling tinggi ya, namanya Banaspati. Untuk apa? Untuk hajar, untuk bunuh, untuk hajar betul. Karena saya melarang roh tersebut masuk gitu. Kalau ini kan saya dari keluarga Jawa. Jadi betul-betul pertempurannya itu hebat sampai karena mungkin saksi hidupnya ya. Saya juga punya babysitter Kristen.
sorry, kami diserang jam-jam tertentu itu ya mungkin nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Kalian pernah lihat burung hantu setinggi 1,5 meter nggak? Ya, Jason, intinya jadi contohnya seperti itu. apa? Pelepasan itu sendiri tidak mudah gitu ya. Tapi yang lebih pelepasan sendiri dia melalui beberapa tahun, tapi itu masih SMP SMA lah gitu, SMP lah. Tapi udah selesai pelepasan itu. Nah, yang tidak mudah adalah pembentukan karakter yang sampai sekarang itu terus berlanjut di dalam hidup seseorang gitu ya. Nah, padahal pelepasannya kan sudah ya, roh jahatnya sudah lepas ya. Sudah lepas waktu, wah sudah puluhan tahun yang lalu. Nah, itu bisa dia menuntut untuk mengejar, sudah tidak ada kan roh jahatnya. Tapi kan pembentukan Tuhan masih ada. Pembentukan Tuhan itu bukan di ini, tapi di karakternya gitu. Kalau roh jahatnya sudah lepas puluhan tahun yang lalu. Tapi pembentukan Tuhannya itu yang terus berjalan. Mengubahkan karakter itu yang terus berjalan. Nah, tapi kemudian si roh jahat ini jauh setelah tidak ada hubungan apa-apa sama sekali. Ketika saya melahirkan itu mengejar gitu, tapi nggak bisa. Ya, kuasa Tuhan lebih besar. Nah, terkait pertanyaannya Nicholas tadi soal Zakheus, jangan dianggap ini ya apa selalu mudah gitu, selalu mudah tentang proses pertobatan seseorang. Kalau misalnya dilihat misalnya, oh itu penjahat di sisi salib, oh ini Zakheus, oh ini gitu. Alkitab tidak menggambarkan bagaimana pergumulan mereka, ya, secara gamblang, secara jelas gitu. Bagaimana sih si penjahat ini kok bisa kenal Yesus, kok si Zakheus ini kok bisa seperti itu gitu ya. Matius si pemungut cukai kok bisa seperti itu gitu ya. Nah, itu kan tidak digambarkan secara gamblang, secara jelas. Nah, ada beberapa tafsiran. Misalnya gini, Zakheus ini kan dia sangat ingin melihat Yesus. Ya siapa sih yang nggak ingin melihat Yesus di zaman itu? Di zaman itu dia melakukan mujizat itu kan luar biasa. Di zaman sekarang aja kalau ada orang melakukan mujizat ya pasti orang-orang pengen ngelihat gitu kan. Nah, Zakheus pengen ngelihat. Dan ketika Zakheus melihat, Yesus memilih Zakheus gitu, memilih Zakheus dan pergi ke rumahnya, dan itu mungkin menyentuh hatinya sangat-sangat gitu ya. Karena kenapa? Dia sebagai pemungut cukai, dia dihina oleh orang Yahudi karena dianggap membela bangsa kafir. Dia adalah golongan yang paling rendah di antara orang Yahudi, sama dengan pelacur. Pemungut cukai itu disamakan dengan pelacur, golongan yang paling rendah. Dianggap orang kafir, dianggap anjing oleh orang-orang Yahudi yang sangat agamawi, legalistik, sombong rohani gitu. Nah, jadi orang nggak mau deket-deket sama Zakheus, seperti orang nggak mau deket-deket sama orang Samaria, dianggap najis. Bahkan apa yang dipakai oleh orang Samaria, orang kafir, Nggak boleh. itu nggak boleh dipakai sama orang Yahudi, harus dipecahkan. Barang-barang yang sudah disentuh sama mereka nggak boleh disentuh sama orang Yahudi, nanti jadi najis mereka. Itu kesombongan rohaninya sampai seperti itu pemahamannya mereka. Jadi Zakheus gimana caranya membuat ngelihat Yesus? Ya naik ke pohon gitu kan. Nah ada eagerness, kerinduan ingin tahu, dan itu Tuhan Yesus menangkap itu dan datang ke rumahnya. Nah ini yang menyentuh hatinya. Nah terus dia katakan gini, Tuhan, seandainya ada yang pernah kuperas, ya. Nah kalau saya sih memahami, ada orang-orang yang bilang ya Zakheus artinya di situ dia tidak mencintai hartanya, betul. Tapi saya memahaminya gini ya, sampai untuk saat ini saya memahaminya gini. Zakheus itu bilang gini, seandainya ada yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Nah, kalau dia pernah meras berarti dia miskin kan jadinya kan. Dikembalikan 4 kali lipat, habis gitu kan. Nah, separuh hartaku aku berikan kepada orang miskin. Artinya dia sudah pada titik tidak mencintai harta. Jadi pemungut cukai itu kan pasti dia adalah orang kaya.
Jadi sistem cukainya, sistem pajaknya pada saat itu kayak apa ya? Kayak orang tuh kayak tender-tenderan sekarang, zaman sekarang itu loh. Jadi misalnya di waktu itu kan sensus kan tidak setepat sekarang ya. Data-data kan tidak sekomputerisasi yang setepat sekarang. Jadi diperkirakan, wah ini sekian kamu bisa serahkan berapa Bisa masuk pajak sama berapa? saya. Ya masuk berapa. Nanti targetnya dari pemerintah Romawi sekian. Kalau ada lebihnya, ya berarti itu kan punyanya si pemungut cukai gitu. Belum Kalau lagi enggak ada nombok. gajiannya. Kalau Ada enggak nombok. gajian. Kalau enggak ya nombok gitu. Nah, seperti itu kan ininya apa? Sistemnya Romawi pada saat itu. Nah, Zakheus bilang separuh ya, ketika Yesus datang ke rumahnya, Yesus berkhotbah, dia bertobat, dia katakan, Tuhan, separuh hartaku aku berikan kepada orang miskin. Dan, nah itu sudah menunjukkan ya, separuh hartaku aku kasih kepada orang miskin. Itu sudah menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mau bertobat atau dia sudah tidak mencintai harta. Dan, kalau ada yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Dia berani banget loh. Kalau ada yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Kalau misalnya, kalau ada yang aku peras, aku kembalikan deh sesuai yang aku peras. Enggak, dia bilang 4 kali lipat. Nah, saya pikir kalau saya berani kayak begitu, kalau aku nipu, aku pasti ganti 4 kali lipat. Misalnya saya penjual, seorang penjual. Saya jualan barang. Ini kalau barang palsu, saya ganti 4 kali lipat. Kalau saya sampai ngomong gitu, berarti saya nggak jual barang palsu. Kalau saya berani kasih jaminan kayak gitu. Kecuali misalnya, kalau barang palsu saya kembaliin deh 100% uang. Nah, itu bisa jadi saya jual barang palsu. Tapi kalau berani sampai segitu tingginya jaminannya, saya pikir Zakheus tidak melakukan hal yang tidak jujur gitu. Jadi pada dasarnya orang ini memang nggak cinta harta, orang ini memang punya karakter yang baik gitu. Nah, jadi bukan sesuatu hal yang tiba-tiba mudah ya untuk berubah itu. Contohnya misalnya si orang kaya, kebalikannya dari Zakheus. Orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya itu punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Dia sudah melakukan Taurat dengan perfect, dengan sempurna gitu ya. Dia sudah melakukan, tapi dia dalam hati dia merasa aku nggak puas, pasti ada sesuatu yang lebih dari ini. Dan dia datang kepada Yesus yang dipanggil Rabi. Ya Yesus kan mengajar, jadi dia dianggap seperti orang Farisi pada umumnya gitu kan. Di zaman itu oleh orang-orang Yahudi. Nah, Rabi, apa yang harus aku lakukan untuk bisa masuk surga? Ya apa yang tertulis dalam hukum Tauratmu? Dibalikin lagi sama Yesus. Lakukanlah itu. Nah, terus dia tanya lagi, dia nggak puas. Terus Yesus jawab, oke, kalau kamu ingin sempurna, kamu ingin lebih dari Taurat itu, jual. Nah, ketika dia jual, dia pergi karena sangat banyak hartanya. Emang hartanya Zakheus nggak banyak? Hartanya Zakheus banyak. Hartanya orang kaya ini nggak banyak, ya hartanya juga banyak gitu. Tapi sangat sedih karena hartanya banyak. Sebetulnya dia sangat sedih karena dia mencintai hartanya, gitu. Jadi yang satu dia tidak mencintai harta, dia rela melakukan apa saja, melepaskan apa saja, tapi yang satu dia mencintai hartanya. Jadi hartanya ini jadi berhala buat dia. Tidak selalu harta itu jadi berhala. Tidak selalu. Ya. Buat Zakheus harta tidak jadi berhala. Tapi kita tidak pernah tahu gitu. Apa yang Tuhan minta dari Zakheus kan? Kita nggak pernah tahu. Ada mungkin yang Tuhan minta dari kita adalah misalnya waktu kita. Ada yang Tuhan minta dari kita adalah misalnya cara kita bersikap, ya hati kita untuk memaafkan, atau misalnya yang jadi berhala adalah pasangan, ya, yang jadi berhala misalnya keluarga, anak, dan lain sebagainya. Hobi misalnya kayak gitu ya. Ada yang jadi berhala itu bukan cuma harta aja, hobi misalnya, kayak gitu. Nah, kita nggak tahu prosesnya Zakheus, tapi yang jelas buat Zakheus harta tidak jadi berhala. Jadi jangan dikatakan mudah gitu buat Zakheus. Memang dari sononya dia tidak cinta sama harta. Ya. Oke, Kak. Thank you.
saya dapat pemahaman baru tentang Zakheus. Soalnya biasanya Zakheus dibilangnya tokohnya itu jelek ya. Diomonginnya yang jelek-jelek terus. Ya, eh, orang pemungut cukai itu dianggap jelek. Kalau kamu pengen tahu kayak budaya Yahudi, coba nonton film The Chosen. Oh, ya, saya nonton. Ya. Kan kayak si Matius itu kan dianggap rendah kan gitu. Dia orang kaya, dapat gajian kaya, gede gitu ya. Tapi ya dianggap rendah karena dia apa pelacur atau orang pemungut cukai itu dianggap kayak orang kafir gitu, diludahi sama orang Yahudi. Ya, Nah, kayak gitu. oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, tidak ada lagi. Sudah capek semua. Oh, Oke, mengenai itu, ya silakan. kenapa Ya, di silakan. perjanjian lama di ulangan sama di perjanjian baru kalau babi itu haram, tapi di perjanjian baru babi itu diperbolehkan? Oke, di perjanjian lama itu orang Israel banyak sekali hukum-hukum yang sebetulnya untuk memisahkan orang Israel Dengan orang dari Mesir. cara hidup budaya dunia Timur Tengah kuno. Dan banyak di situ itu sebetulnya hal-hal yang perlambang. Contohnya gini, dikatakan jangan merajah tubuh ya. Jangan merajah tubuh, jangan mentato. Sebetulnya bukan sekedar tato, tetapi bagaimana masyarakat pada saat itu memperlakukan tato. Jangan merajah tubuhmu karena orang mati. Jadi ketika orang itu mati, untuk menghormati orang itu mereka sampai melakukan tato di tubuh gitu. Nah, jadi bukan sekedar nggak boleh tato gitu ya. Nah, kemudian dalam hukum makanan ya, dalam hukum makanan itu banyak sekali perlambang. Misalnya nggak boleh makanan-makanan misalnya kalau binatang laut itu harus yang bersirip dan bersisik. Dan pada akhirnya dunia kesehatan membuktikan misalnya kalau ngikutin pendeta-pendeta yang senang dengan kesehatan misalnya membuktikan bahwa makanan-makanan yang dilarang itu sebetulnya makanan-makanan yang agak tidak sehat gitu ya. Nah, tapi gini, makanan-makanan itu sebetulnya banyak perlambang. Nah, misalnya tidak boleh memakan makanan yang apa itu kayak Hidup di dua ya hidup di dua tempat gitu ya, atau dia adalah terbawah dalam ekosistem. Jadi misalnya kayak babi, dia kan membersihkan segala sesuatu, dia kan makan segala sesuatu, dan dia adalah di ekosistem itu paling bawah, paling lemah gitu. Nah, terus kemudian hidup di dua alam, itu sebetulnya perlambang bahwa orang Israel tidak boleh hidup di dua alam. Atau misalnya jangan memasak anak kambing dalam susu induknya. Itu kan ada ayat yang mengatakan demikian. Jadi orang Yahudi sampai sekarang yang ikut Taurat, orang Yahudi yang ikut Taurat sampai sekarang itu tidak boleh makan kayak misalnya McDonald-nya di sana nggak ada yang namanya McDonald cheeseburger. Karena tidak boleh produk susu dicampur dengan produk daging. Kalau ke Israel nggak ada, di McD-nya cheeseburger. Gitu ya, beef burger ada atau cheese aja ada, tapi nggak boleh cheese sama beef dijadiin satu, itu haram. Gitu. Jadi yang halal sama yang halal dijadiin satu bisa haram. Orang Yahudi kayak gitu. Nah, itu kan perlambang bahwa orang nggak boleh serakah gitu kan. Sebetulnya seperti itu. Atau misalnya apa itu? Makanan kayak burung gagak pemakan mayat itu nggak boleh. Predator nggak boleh dimakan. Atau kelinci. Ya, kelinci, kemudian kayak hamster, kayak burung gagak, itu kan makan mayat atau bisa makan anaknya sendiri kan. Jadi kanibal gitu. Binatang-binatang yang kanibal itu nggak boleh dimakan. Nah, itu perlambang bahwa orang Yahudi nggak boleh jadi kanibal buat sesamanya, menjadi serigala bagi sesamanya. Nah kan,
Contoh-contohnya adalah seperti itu. Nah, Tuhan Yesus kemudian di Perjanjian Baru mengatakan bahwa ini sebetulnya perlambang untuk memisahkan kamu menjadi bangsa yang kudus, menjadi bangsa yang dikhususkan buat Tuhan. Tapi sebetulnya yang menajiskan itu bukan yang masuk ke dalam mulut. Semua kan perlambang-perlambang, baik sunat. Sunat yang benar itu kan sunat hati katanya Rasul Paulus. Semua itu kan perlambang-perlambang gitu loh. Perlambang-perlambang semuanya. Sama seperti misalnya hari-hari raya, itu juga perlambang. Hari raya misalnya, hari raya Paskah di mana memperingati orang Yahudi ya, Paskahnya orang Yahudi, itu memperingati bagaimana Musa membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir, sedangkan Paskah yang sebenarnya yang digenapi oleh Tuhan Yesus itu adalah bagaimana Yesus Kristus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Dulu bagaimana Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, ini realisasinya, penggenapannya adalah bagaimana Yesus Kristus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Nah, hari raya itu adalah perlambang. Dulu Pentakosta merayakan panen karena apa? Curah hujan tinggi di zaman itu. Curah hujan tinggi. Kemudian digenapi Roh Kudus turun, itu adalah hujan akhir misalnya seperti itu. Itu adalah perlambang-perlambang baik hari raya, semua yang di dalam Taurat itu perlambang-perlambang. Nah, Tuhan Yesus mengartikan ini loh sebenarnya artinya. Rasul Paulus mengartikan sunat itu begini loh sebenarnya. Yang penting itu hatimu yang disunat gitu, bukan cuma tanda lahiriah aja. Tuhan Yesus juga mengatakan yang menajiskan itu bukan apa yang masuk ke mulut, tapi apa yang keluar dari mulut, artinya dari hati. Kalau hatinya nggak benar, akhirnya seluruh hidupmu najis di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus menafsirkan seperti itu. Tapi luar biasanya Roh Kudus ya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus menafsirkannya lebih dalam lagi kepada Petrus. Petrus lagi doa, turun satu keranjang makanan yang najis-najis, turun. Padahal Petrus sudah diajarin loh sama Tuhan Yesus. Yang menajiskan itu bukan apa yang masuk ke mulut, tetapi apa yang keluar. Tapi belum sampai Roh Kudus turun, sampai Roh Kudus menerangi hatinya. Dapat penglihatan, segala makanan najis, dibilang, makan Petrus. Enggak Tuhan, seumur hidup saya orang Yahudi gak pernah makan makanan kayak gini. Naik lagi, turun lagi sampai 3 kali. Enggak Tuhan, tapi penglihatan kan, jadi gak betul-betul dimakan. Sampai Petrus tuh bingung, apa ya ini? Aku disuruh sampai 3 kali makan makanan yang najis ini. Aku kan orang Yahudi gak biasa makan kayak begitu ya. Nah terus sudah gitu, padahal dia sudah diajarin kan, yang masuk itu bukan yang masuk, yang menajiskan itu bukan yang masuk ke mulut tapi yang keluar. Itu kan berarti kata-kata kan, kita harus kudus dalam perkataan. Coba lihat, Roh Kudus itu akhirnya menafsirkan bukan sekedar kata-kata aja. Datang orang, tok, Petrus tolong datang ke rumah orang ini. Orang ini orang kafir tapi dia pengen dengar tentang Tuhan, dia pengen dibaptis. Petrus pergi, baptis orang itu, Cornelius. Ketika dia lagi ngajarin tentang Yesus Kristus kepada orang ini, tiba-tiba dia dibaptis Roh Kudus si orang yang lagi dikotbahin sama Petrus ini. Petrus bengong. Terus dia bilang, dia dari semuanya itu dia berkesimpulan gini, oh ternyata yang dapat Roh Kudus itu bukan orang Yahudi aja ya. Ternyata orang yang saya anggap kafir, yang saya anggap gak layak, itu ternyata dijamah Roh Kudus juga sama seperti saya. Di situ dia punya kesimpulan bahwa saya tidak boleh menajiskan orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Padahal orang Yahudi kan menganggap rendah. Jadi bukan lebih daripada yang Tuhan Yesus ajarkan tentang harus hidup kudus, omongan-omongan kudus, hati kudus, tapi juga cara memandang orang lain tidak boleh merendahkan. Nah itu kan dari sekedar makanan itu Roh Kudus menafsirkan lebih dalam lagi dari yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Bukan sekedar kamu kata-kata kamu kudus loh, tapi juga cara berpikir kamu tentang bangsa lain. Gak boleh kamu rasis seperti itu gak kudus. Nah, ngerti ya? Penafsirannya jauh lebih dalam yang diajarin Roh Kudus kepada Petrus itu dari sekedar soal makanan. Nah, itu loh. Jadi banyak lambang-lambang di Perjanjian Lama itu. Spektrumnya Jadi di luas. Alkitab kebanyakan itu tentang lambang gituan ya, arti dari sesuatu ayat gitu ya. Ya, Ada
banyak lambang-lambang. Jadi misalnya hari raya itu ternyata digenapinya begini. Terus ternyata eh, soal aturan makanan itu ternyata aturan-aturan upacara ya, aturan upacara kayak misalnya seremonial kayak sunat itu ternyata lambang juga. Jadi banyak hal yang lambang gitu, lahir ya, perlambang. Tapi tujuannya apa sih? Tujuannya sebetulnya memisahkan bangsa Israel dari gaya hidup bangsa-bangsa di Timur Tengah pada saat itu. Nah sekarang sudah berubah kan, dunia itu kan manusia terus berubah. Sama, orang Kristen juga harus dipisahkan dari cara hidup dunia ini. Kalau orang Israel dulu dipisahkan dari cara hidup dunia kuno pada saat itu, orang Kristen harus, yang sekarang hidup di zaman ini, harus dipisahkan dari cara hidup dunia kita sekarang. Gitu. Kalau orang Israel nggak boleh ikut-ikutan cara dunia Timur Tengah kuno berperilaku, misalnya kayak merajah nggak boleh, ya kayak gitu. Nah, orang Kristen juga sama sebetulnya tuntutannya. Cuma kenapa sih kok dulu orang Israel pakai lambang-lambang kayak gitu? Karena lebih mudah dipahami. Buat bangsa dalam tanda kutip ya, primitif zaman dulu. Hal-hal yang perlambang-perlambang itu lebih mudah dilakukan, dipahami daripada hal-hal, karena mereka belum ada Roh Kudus. Contoh tadi, si Petrus nih dikasih tahu sama gurunya waktu Yesus hidup di dunia, diajarin, itu nggak ngeh-ngeh. Tapi begitu Roh Kudus turun, dia punya pemahaman yang lebih dalam. Nah, jadi dulu sebetulnya Tuhan ngajarin orang Israel untuk tidak sama hidup dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan caranya adalah pakai hukum, mudah. Ini boleh, ini enggak. Ini boleh, ini enggak. Kan kalau kita ngajarin anak kecil ya, misalnya saya ngajarin anak TK. Jam sekian harus mandi. Jam sekian ngerjain PR. Jam sekian kamu tidur siang. Anak TK nggak akan nanya, nggak akan mikir. Ini boleh, kalau kamu lakukan ini, mama kasih kamu permen. Mudah kan? Tapi begitu dia remaja, kamu pasti udah ngelewatin masa-masa remaja kan? Disuruh tidur siang, nanya, ngapain aku tidur siang mah? Kenapa aku harus begini? Kenapa aku harus begitu? Orang yang sudah mulai dewasa berpikir kritis kan? Nah, manusia seiring dengan berkembangnya otak manusia, berkembangnya peradaban manusia, pasti lebih kritis. Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia di bumi ini, pasti menjadi lebih baik. Coba, etika-etika lebih baik kan? Zaman dulu, cara orang menghukum mati itu disalib kan? Tambah manusiawi, disuntik mati gitu kan? Dipingsanin dulu, terus disuntik mati. Tambah manusiawi kan? Orang itu tambah berkembang, budayanya tambah manusiawi. Nah, zaman dulu, orang belum bisa gitu dengan kejatuhan manusia yang sedemikian ke dalam dosa, budaya menjadi jahat, adalah lebih mudah menyatakan kehendak Tuhan dengan hukum. Ini boleh, itu nggak boleh. Ini boleh, itu nggak boleh. Tetapi zaman sekarang peradaban manusia sudah maju, manusia juga lebih humanis. Itu nggak relevan lagi. Ini boleh, itu nggak boleh. Ini boleh, itu nggak boleh. Nggak relevan lagi. Nah, ternyata yang ini boleh itu nggak boleh, itu tidak sesederhana itu. Gitu. Ada maksud di baliknya. Ngerti? Satu lagi, boleh. Kalau darah Yesus itu, maksudnya darah itu lambangnya apa ya? Kenapa harus pakai darah Yesus gitu? Darah itu kehidupan, lambang kehidupan. Makanya sejak hukum Nuh itu banjir besar kan, terus udah gitu dia selamat gitu kan, terus setelah itu kan Tuhan memberikan perjanjian dengan Nuh gitu kan. Ini yang harus kamu lakukan, ini. Nah, menurut orang Yahudi, Nuh itu dikasih 7 aturan. Salah satunya adalah tidak boleh makan darah. Karena di dalam darah ada nyawa gitu. Ya, memang pada akhirnya juga menurut kedokteran memang tidak baik makan darah gitu kan. Nah, tetapi secara alkitabiah
darah itu menyatakan kehidupan, gitu. Nah, oleh karena itu, ketika manusia jatuh dalam dosa, di kitab Kejadian kan pasal 1 pasal 2 kan, pada hari kamu makan buah ini, pastilah kamu mati. Ya kan? Pada hari Hawa makan buah itu mati nggak? Langsung krok makan, blok langsung mati. Nggak kan? Tetapi kematian di situ maksudnya apa? Ketika Hawa makan buah itu, dia nggak langsung mati secara fisik. Jadi yang dimaksud mati di dalam Alkitab itu sebetulnya apa? Bukan mati fisik, tetapi mati rohani. Nah, mati rohani itu apa? Keterputusan hubungan antara manusia dengan Allah. Itu namanya mati rohani. Karena mati rohani, maka ada kematian fisik. Karena manusia mati secara rohani dalam arti terputusnya hubungan manusia dengan Allah, maka manusia semakin merosot, fisiknya semakin merosot, dan lama-lama dia mati. Secara fisik juga mati. Didahului dengan mati rohani, diikuti dengan kematian fisik. Jadi kematian di dalam Alkitab itu juga sebetulnya perlambang. Perlambang apa? Terputusnya hubungan manusia dengan Allah, Allah yang adalah sumber kehidupan. Kenapa Allah sumber kehidupan? Coba, kalau kamu baca Kejadian pasal 2 ya, dari ayat keempat dan seterusnya. Allah itu membentuk manusia itu dari debu tanah, ya kan? Dari debu tanah. Lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia. Maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Tetapi kamu baca ayat-ayat berikutnya, Tuhan juga membentuk hewan-hewan itu dari debu tanah. Sama, manusia dibentuk dari debu tanah, hewan-hewan ternak dibentuk juga dari debu tanah di Kejadian pasal 2. Tapi hewan-hewan itu tidak dihembuskan nafas hidup Allah. Tapi hewan-hewan itu makhluk hidup enggak? Makhluk hidup juga kan? Kita sebutnya itu makhluk hidup kan? Tapi di Alkitab yang disebut makhluk hidup hanya manusia. Kenapa? Kok hewan gak disebut makhluk hidup? Kok tumbuhan gak disebut makhluk hidup? Padahal secara IPA kita tahu tumbuhan dan hewan adalah makhluk hidup, gitu kan? Tapi secara Alkitab hanya menyebut manusia adalah makhluk yang hidup. Karena manusia dihembus nafas Allah. Jadi menurut Alkitab yang masuk makhluk hidup itu hanya manusia. Hewan nggak termasuk makhluk hidup. Karena kenapa? Karena dihembuskan nafas Allah. Jadi begitu manusia dihembuskan nafas Allah, manusia menjadi makhluk yang hidup. Artinya kekal selama-lamanya, punya kehidupan kekal. Hewan begitu mati, mati aja. Ya, jadi nggak ada ya. Saya dog lover. Dog lover itu biasanya kalau ada yang mati, dibilang, wah kita nanti ketemu di Rainbow Bridge ya. Nanti kalau kamu mati, anjingmu menunggu di surga. Nggak ada. Gitu ya. Itu angan-angan dog lover aja. Tapi bukan berarti di surga nggak ada binatang gitu kan. Nah, tapi maksudnya gini, nggak ada kebangkitan untuk hewan. Hanya manusia yang sejak dia jadi makhluk hidup, sejak dia entah itu sejak kita lahir dari zigot di kandungan ibu atau apa, kita akan hidup selama-lamanya karena kita punya kualitas itu kekal dari Allah, roh itu kekal dari Allah, dihembuskan nafas Allah. Saya sering ngajarin gini ya. Kalau di kitab Kejadian itu disebutkan bahwa manusia itu dihembuskan nafas Allah, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Kalau kita menghembuskan nafas, Nikolas menghembuskan nafas, kan harus narik nafas dulu. Hirup udara, keluar udara. Tapi kalau Allah menghembuskan Adam dengan nafas hidup, apakah Allah harus tarik nafas dulu? Ada udara yang masuk ke hidung Allah terus dihembuskan ke Adam? Kan enggak. Ya kan? Allah kan tidak bernapas, ya kan? Tidak perlu udara. Misalnya di dalam ruang hampa udara terus Allah sesak napas kan? Enggak kan gitu kan? Jadi ketika Allah menghembus Adam, apa yang keluar dari Allah? Ada hembusan yang keluar dari Allah, dari dalam diri Allah masuk ke Adam. Maka yang namanya manusia itu punya dalam standar, dalam ukuran tertentu, itu punya kualitas yang ilahi, alias kekal selama-lamanya. Tapi kalau Allah kan kekal ke belakang dan ke depan. Kalau kita kan sejak ada, kekal ke depan. Masalahnya kita yang menentukan. Kita mau kekal di neraka atau kekal di surga. Kita itu sejak dihembuskan nafas Allah atau istilahnya jadi makhluk hidup, kita itu punya kekekalan selama-lamanya. Sorry saya ngelantur, kalau jelasin sesuatu saya muter dulu. Tadi pertanyaannya apa ya, jadi lupa. Darah. Oh ya, darah. Nah, jadi yang namanya kehidupan itu diperlambangkan dengan darah.
Tuhan bilang sama Nuh, ya, kamu nggak boleh makan sesuatu yang bernyawa karena nyawa makhluk hidup ada di dalam darahnya, kata Tuhan begitu. Ya, nah, jadi karena nyawa ada di dalam darah, kehidupan itu ada di dalam darah, dan ketika manusia berdosa itu dia harus mati, maka untuk menyelamatkan hidup harus ada pengorbanan darah juga. Dan yang namanya manusia harus digantikan dengan manusia. Kalau misalnya saya pinjem handphonenya Nicholas, misalnya handphonenya iPhone misalnya kayak gitu ya, iPhone seri terakhir saya pinjem, tiba-tiba jatuh rusak. Nah terus saya bilang saya ganti sama handphone yang murah-murah lah gitu ya, yang sejutaan kan ada ya, boleh nggak? Kan pasti Nicholas nggak mau gitu. Atau misalnya Nicholas bilang, wah gantinya 2 kali lipat, ya saya yang nggak mau. Harus seimbang kan, kalau ganti rugi kan harus seimbang gitu. Nah yang bersalah manusia, maka dan kematian bicara soal dan kehidupan atau kematian itu bicara nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya, maka harus digantikan dengan darahnya juga. Jadi Yesus menyelesaikan kutuk kematian itu. Pada hari kamu makan buah ini pastilah kamu mati, pastilah kamu terpisah dengan Allah selama-lamanya. Nah, Yesus menyelesaikan itu, kematiannya itu, penghukumannya itu, terpisah dari Allah selama-lamanya. Itu diselesaikan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi pendamai antara Allah dengan manusia. Dengan apa? Dengan darahnya. Karena hutang nyawa harus dibalas nyawa kan? Hutang nyawa harus dibalas nyawa. Hutang uang harus dibalas uang. Hutang handphone harus dibalas handphone. Gitu kan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu melambangkan keadilan Allah. Melambangkan keadilan Allah. Dan untuk demi keadilan, manusia hutang nyawa sama Allah, maka harus dibayar nyawa juga. Dan nyawa itu ada di dalam darah gitu, Nicholas. Jadi harus ada kematian, pertumpahan darah. Kan kematiannya zaman itu kan nggak suntik mati, nggak ada darahnya yang keluar gitu kan, kematiannya harus berdarah-darah kan. Oke, Kak. Thank you Kak buat jawabannya. Oke, masih ada yang mau bertanya? Oke. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri ya malam hari Ya. ini. Ya, kita berdoa dulu yuk. Sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap rencana-Mu indah dalam hidup kami. Kami menghadapi segala banyak masalah dalam hidup kami Tuhan. Tapi itu adalah jalan untuk bisa membentuk karakter kami untuk serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin malam hari ini di mana kami akan beristirahat Tuhan. Pimpin kehidupan kami, besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat. Berkati kami semua Tuhan, juga berkati teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada malam hari ini, biar kasih-Mu juga melimpah dalam kehidupan mereka. Berkati juga Kak Ana, juga Kak Sonia, yang membantu kami, yang menjadi mentor dalam kelas kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa, dan kami alaskan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Terima semua. kasih Pak Terima kasih Sony. semua. Terima kasih Terima Pak kasih, Adi. sampai minggu Sama depan. Kak Ana. Sampai minggu Sampai minggu depan. depan. Ya Tuhan Pak berkati. Adi, Ya. Desi, Niko, Berkati. terima Selamat kasih. malam. Ya. Wati. Malam. Mm-mm. Baik, Pak.